Kamu mungkin pernah dengar IMB, izin mendirikan bangunan. Sekarang sudah nggak berlaku lagi. Tapi diganti apa sih? Apakah kita masih butuh izin untuk bangunan rumah, kantor, atau ruko? Jawabannya iya, tapi bentuknya bukan IMB, melainkan PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Di video kali ini kita bahas secara arsitektur dan teknis. Apa itu PBG? Kenapa IMB dihapus? Gimana cara mengurusnya? Dan apa dampaknya bagi arsitek, kontraktor, dan pemilik bangunan di Indonesia? Semua dengan bahasa yang sederhana tapi akurat secara regulasi dan kaidah bangunan. IMB sudah kita kenal sejak puluhan tahun lalu, tapi sistemnya sering dianggap kaku, lambat, dan tidak seragam antar daerah. Pemerintah lalu mengeluarkan PP nomor 16 tahun 2001 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja yang mengubah pendekatan izin dari perizinan administratif menjadi persetujuan berbasis standar teknis. Artinya, sekarang yang dinilai bukan sekedar boleh atau tidak membangun, tapi apakah rencana bangunan itu aman, sesuai fungsi, dan patuh terhadap tata ruang. Disinilah PBG lahir sebagai sistem baru yang menggantikan IMB. Kalau dulu IMB dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dengan penilaian administratif, sekarang PBG melibatkan arsitek, insinyur, dan tenaga ahli melalui pemeriksaan dokumen teknis yang terukur. Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2001 dan Permen PUPR nomor 22 tahun 2001, PBG adalah persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai standar teknis yang berlaku. Jadi, kalau kamu mau bangun rumah baru, renovasi 2 lantai, ubah fungsi ruko jadi kafe, semua itu wajib punya PBG. Bedanya dengan IMB, sekarang sistemnya berbasis dokumen teknis digital dan diajukan lewat SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Banyak orang masih bingung, apa bedanya IMB dan PBG? Kalau disederhanakan, IMB dulu itu izin administratif. Pemerintah memeriksa dokumen, lalu kasih stempel, boleh bangun. Tapi di PBG yang diperiksa adalah substansi teknisnya. Apakah bangunannya memenuhi syarat keselamatan struktur, aksesibilitas, kelayakan fungsi, hingga estetika kawasan. IMB fokus pada izin, PBG fokus pada kesesuaian rencana teknis. Contohnya, dulu kamu bisa dapat IMB walau dana tidak disertai analisa struktur detail. Sekarang, PBG mewajibkan rencana arsitektur, struktur, MEP, hingga drainase dinilai oleh tim profesi ahli sebelum disetujui. Sekarang kita bahas langkah-langkahnya secara ringkas dan sistematis. Langkah pertama, pendaftaran lewat SIMBG. Di sini pemilik bangunan atau konsultan mengisi data lokasi, fungsi, dan luas bangunan. Langkah kedua, upload dokumen teknis arsitektur, struktur, MEP, serta dokumen tata ruang. Diunggah dalam format digital. Langkah ketiga, pemeriksaan oleh tim profesi ahli. Tim profesi ahli ini akan memeriksa apakah desain sudah sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Langkah keempat, persetujuan teknis dan penetapan retribusi. Setelah disetujui, pemohon membayar retribusi sesuai perda setempat. Langkah kelima, terbitnya dokumen PBG. Setelah terbit dokumen PBG, kamu resmi boleh membangun sesuai rencana teknis yang sudah disetujui. Langkah keenam, SLF, sertifikat layak fungsi. Setelah bangunan selesai, dilakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan bangunan layak digunakan dan sesuai dokumen PBG yang diajukan. Tanpa SLF, bangunan tidak sah untuk difungsikan secara legal. Buat kita para arsitek, sistem ini sebenarnya membuka peluang sekaligus tanggung jawab baru. Karena sekarang, arsitek tidak hanya mendesain, tapi juga memastikan bahwa desainnya memenuhi seluruh standar teknis yang diatur dalam STBG.
Dokumen perencanaan arsitektur, struktur, MEP, dan lainnya harus saling sinkron dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Dalam praktiknya, banyak pemilik bangunan yang sekarang mulai sadar pentingnya menggandeng arsitek terdaftar dan insinyur bersertifikat. Karena tanpa itu, pengajuan PBG bisa tertolak. Beberapa dokumen penting yang wajib disiapkan sebelum pengajuan PBG. Yang pertama, gambar arsitektur lengkap, denah, tampak, potongan, dan detail bangunan. Kedua, gambar struktur, pondasi, kolom, balok, plat, dan sambungan. Yang ketiga, gambar MEP, sistem listrik, air bersih, air kotor, dan drainase. Yang keempat, analisa tata ruang, memastikan lahan sesuai peruntukan di RDTR. Yang kelima, analisa risiko kebakaran dan aksesibilitas. Untuk bangunan sederhana, formatnya bisa disederhanakan. Tapi untuk bangunan menengah dan tinggi, dokumennya wajib lengkap sesuai ketentuan PUPR. Walaupun tujuannya baik, implementasi BBG masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, SIMBG sering lambat atau error, terutama di daerah dengan koneksi internet terbatas. Yang kedua, belum semua TPA aktif dan terlatih dengan baik. Yang ketiga, masih ada kesalahpahaman masyarakat yang mengira PBG itu sekedar ganti nama dari IMB. Padahal sistemnya sudah berubah total. Sekarang yang dinilai adalah substansi teknis bangunan, bukan sekedar berkas administratif. Tapi kalau sistem ini berjalan dengan benar, manfaatnya besar sekali. Yang pertama, bangunan jadi lebih aman secara struktur. Yang kedua, tidak ada lagi gedung yang dibangun di zona rawan bencana. Yang ketiga, proses penertiban bangunan liar jadi lebih objektif. Dan yang keempat, masyarakat punya kepastian hukum yang lebih kuat atas bangunannya. Dalam jangka panjang, PBG bisa mendorong lahirnya tata kota yang lebih tertib dan berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya, IMB memang sudah tidak berlaku, tapi bukan berarti izin membangun jadi bebas. Sekarang sistemnya lebih teknis, lebih profesional, dan lebih transparan. Buat para arsitek, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keahlian, bukan sekedar menggambar, tetapi memastikan bangunan aman, sesuai fungsi, dan sah secara hukum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.